Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Batara Muda Magetan. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang beberapa tanaman yang bisa diberikan kepada kambing dan juga domba. Yang pertama ada daun kaliandra. Daun kaliandra ini banyak dijumpai sekarang ya, dan sudah banyak dikembangkan oleh para peternak. Yang kedua adalah daun turi. Daun turi ini bagus untuk kambing karena mengandung banyak protein dan juga serat. Daun turi ini biasanya diberikan pada sore hari. Untuk pemberian daun turi ini cukup takarannya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak itu bisa menyebabkan mencret. Karena daun turi ini biasanya sebagai pakan tambahan yang diberikan kepada ternak kambing ataupun domba. Karena daun turi ini sebenarnya juga tanaman langka, jadi tidak semua orang memberikannya. Untuk diberikan pada kambing, baik itu kambing yang kecil atau ke kambing yang sudah dewasa, takarannya tentu saja berbeda ya. Untuk kambing yang masih kecil ini cukup 30% saja. Untuk pemberian daun turi sebaiknya dicampur dengan pakan hijauan lain seperti rumput, karena untuk mencegah supaya tidak terjadi masalah pada pencernaan kambing dan juga domba. Untuk domba biasanya kalau tidak terbiasa diberikan daun turi, biasanya tidak kuat ya, bisa langsung mencret. Tetapi untuk kambing ini sudah sering saya berikan dan alhamdulillah tidak ada masalah pada pencernaan kambing. Yang selanjutnya adalah daun kaliandra. Daun kaliandra ini sejenis dengan daun lamtoro. Masih saudara, akan tetapi untuk daun kaliandra ini sangat bagus karena tidak mengandung racun, karena diberikan dalam jumlah besar. Itu juga bagus, proteinnya, seratnya ini setara ya dengan lamtoro. Proteinnya tinggi, seratnya juga tinggi, 15%. Bisa diberikan dalam keadaan pagi, siang ataupun sore hari. Saya berikan pada kambing. Kambing pun juga menyukainya. Berikan pagi, siang ataupun sore itu tidak ada masalah. Ada baiknya juga dicampur dengan tanaman hijau lainnya seperti rumput. Cirinya tadi daun kaliandra adalah ada bunga merahnya di pucuknya, sedangkan lamtoro itu tidak memiliki bunga ya. Untuk bijinya itu hampir sama antara daun lamtoro dan juga daun kaliandra. Untuk diketahui, daun kaliandra itu tidak memiliki getah. Yang selanjutnya adalah daun lamtoro.
sama, cuma daun lamtoro ini daunnya lebih besar dibandingkan dengan daun kaliandra tadi. Untuk daun lamtoro pemberian pada kambing jangan terlalu banyak, karena daun lamtoro itu khususnya yang masih muda itu kalau kambing tidak terbiasa dengan pemberian daun lamtoro itu bisa terjadi masalah pencernaan. Beda dengan daun kaliandra tadi, daun kaliandra diberikan dalam jumlah besar pun tidak masalah, karena sudah banyak peternak kambing dan juga domba menerapkan daun lamtoro dan kaliandra. Yang kedua adalah daun singkong. Daun singkong ini adalah daun singkong patok ya. Daunnya tentu saja diberikan untuk kambing, terlebih dahulu harus disiangkan atau dilayukan di bawah terik matahari. Yang selanjutnya adalah daun singkong Papua. Daun singkong Papua ini beda dengan daun singkong patok. Daun singkong Papua bisa langsung diberikan dalam keadaan hijau, walaupun ada getahnya, akan tetapi untuk daun singkong Papua ini aman, tidak mencret untuk diberikan langsung pada kambing, bisa diberikan pagi, siang ataupun sore hari. Untuk daun singkong Papua ini pertumbuhannya cukup cepat seperti halnya daun singkong karet. Daun singkong Papua sudah banyak. Yang selanjutnya adalah rumput odot. Rumput odot ini sudah umum diberikan pada kambing dan domba. Tentu saja rumput odot ini memiliki kelebihan dibanding rumput-rumput yang lain. Untuk rumput odot ini, yang pertama dia mudah tumbuh, yang kedua daunnya cukup lebar dibanding rumput gajah, seratnya lebih tinggi dan memiliki zat pertumbuhan atau zat ZPT untuk pertumbuhan kambing dan juga domba yang masih kecil. Untuk pemberian daun rumput odot itu bisa secara langsung dan juga banyak yang disilase dalam jumlah besar. Yang selanjutnya adalah daun waro ya. Daun waro ini aman untuk kambing. Daun waro ini cukup diberikan pada kambing dalam keadaan segar. Kalaupun diberikan dalam keadaan kering atau dilayukan, yang saya alami itu 1-2 hari itu sudah tidak mau makan daun waro, karena daun waro ini kami lebih suka dalam pemberian segar langsung dari pohonnya. Karena daun waro ini juga banyak seratnya, setara dengan kaliandra. Daun waro yang bagus adalah daun waro yang permukaannya halus, karena ada daun waro yang permukaannya kasar. Yang paling bagus adalah yang permukaannya halus. Yang selanjutnya adalah daun pisang. Daun pisang ini manfaatnya banyak sekali, bisa mencegah mencret dan juga gembung, dan juga bisa mencegah keracunannya. Daun pisang ini sebaiknya diberikan saat sore hari, karena saat pagi siang itu kita bisa berikan pakan hijauan
semua pakan hijauan. Setelah itu sore harinya diberikan daun pisang dalam jumlah tertentu ataupun dalam jumlah banyak juga bisa, karena sebagai pencegah dan juga penetral terhadap pencernaan kambing. Yang selanjutnya adalah pepaya Jepang ya. Daun pepaya Jepang itu sebenarnya sama dengan pepaya pada umumnya, akan tetapi pepaya Jepang ini tidak beracun. Walaupun ada getahnya, bisa diberikan langsung dalam keadaan hijau segar tanpa harus dilayukan. Untuk pemberiannya dalam jumlah tertentu tentu saja kalau belum terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa bisa diberikan dalam jumlah banyak. Untuk daun pepaya Jepang ini mudah untuk dibudidayakan dengan cara setek, beda dengan daun pepaya pada umumnya. Daun pepaya itu harus dilayukan dulu, tapi untuk daun pepaya Jepang ini bisa langsung diberikan ya. Selain untuk obat mencret dan pencernaan, daun pepaya Jepang itu bagus. Yang kedua adalah daun nangka. Daun nangka ini juga bagus untuk pencernaan kambing. Diberikan dalam keadaan hijau tanpa dilayukan pun juga bisa, akan tetapi pemberian daun nangka ini harus diporsikan, jangan terlalu banyak, harus ada jedanya untuk pemberian daun nangka. Untuk antisipasi saja, karena daun nangka ini bila dikombinasi dengan dedaunan yang mengandung getah, itu mungkin bisa menimbulkan suatu reaksi pada pencernaan kambing. Selanjutnya adalah daun sirsak ya. Daun sirsak ini kita kenal sebagai daun obat, tetapi juga bagus bila diberikan kepada kambing dan juga domba sebagai pencegah mencret dan juga anti imun untuk menjaga kesehatan kambing, tentunya untuk pencernaan kambing dan juga domba. Untuk pemberiannya dalam jumlah tertentu guys, jangan terlalu banyak karena ini fungsinya sebagai antioksidan